Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Matinya para musuh Allah. Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Abu Jahal. Abu Jahal ketika kakinya sudah ditebas oleh dua anak muda, kakak beradik dari kaum Ansar, yaitu Muaz bin Afro dan Auf bin Afro, dan lukanya sangat besar, dia kemudian dibawa ke pinggir kancah peperangan oleh pasukannya. Mereka berusaha mengobati Abu Jahal tapi tidak bisa karena lukanya mengeluarkan darah terlalu banyak. Sementara pasukan kocar-kacir, maka yang sedang mengobati Abu Jahal pun melarikan diri meninggalkan Abu Jahal sendirian, yang tidak bisa berjalan. Pada saat peperangan sudah selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, cari Abu Jahal, dia ada di kancah peperangan, maka para sahabat menyebar mencarinya. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah orang yang menemukan dan membunuh Abu Jahal. Abdullah memiliki postur tubuh yang sangat kecil, dan dulu di Mekah beliau termasuk orang yang dilemahkan. Ketika di Mekah beliau bekerja sebagai pengembala kambing, tokoh-tokoh Quraisy selalu menyewa jasanya untuk mengurus kambing mereka, termasuk Abu Jahal. Abdullah menemukan Abu Jahal dalam keadaan setengah sadar, saat itu Abdullah berdiri di atas kepala Abu Jahal. Abu Jahal yang setengah sadar, melihat Abdullah dan berkata, kemenangan di pihak siapa? Abdullah berkata, pada Allah dan Rasul-Nya, wahai musuh Allah. Abu Jahal berkata, tidak masalah, apa ada kemuliaan dari seseorang yang dibunuh oleh kaumnya sendiri? Walaupun kami kalah, saya juga mati, tetap saya mulia karena saya dibunuh oleh kaum saya sendiri, bukan orang lain. Perkataan ini sebenarnya orang-orang Arab tahunya adalah bentuk kesombongan. Abdullah bin Mas'ud kemudian menaiki dadanya Abu Jahal, karena Abu Jahal orangnya besar dan Abdullah kecil orangnya. Abdullah naik di dadanya, lalu duduk dengan tujuan ingin memenggal kepala Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal mengenali wajah Abdullah, maka dia berkata pada Abdullah, bukankah kamu dahulu yang menggembalakan kambing-kambing kami? Abdullah menjawab, iya benar. Abu Jahal berkata, sungguh kamu sudah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas, dengan orang yang tidak sederajat denganmu, wahai pengembala kambing. Maka Abdullah pun tidak sabar lagi, dan langsung memenggal kepala Abu Jahal, lalu menarik dari rambutnya dan membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bertanya-tanya, siapa ini? Karena penuh dengan darah. Maka Abdullah berkata, musuh Allah, wahai utusan Allah, ini Abu Jahal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, demi nama Allah, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, apakah ini benar, dia Abu Jahal sudah mati? Lalu Abdullah berkata, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, ia ini adalah Abu Jahal. Saya sendiri yang menebas lehernya, ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera sujud syukur gara-gara ini. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat bangun dari sujudnya, sungguh orang ini adalah Fir'aunnya umat ini. Abu Lahab. Beberapa saat setelah perang Badar, dan tokoh-tokoh Quraisy banyak yang terbunuh, Abu Lahab yang tidak ikut berperang, mendatangi rumah saudaranya Abbas bin Abdul Muthalib, karena Abu Lahab dan Abbas adalah saudara, dan saat itu Abbas sedang ditawan oleh kaum muslimin di Madinah. Kebetulan waktu itu ada istrinya Abbas yang diberikan julukan Ummu Fadl. Abu Lahab datang untuk mendapatkan informasi dari istrinya Abbas, tentang apa yang sebenarnya terjadi, karena dia belum percaya pemimpin-pemimpin Quraisy banyak yang mati. Di dekat situ kebetulan sedang ada yang menjelaskan kejadian perang Badar dan orang ini ikut dalam perang Badar saat itu. Abu Lahab sempat bertanya, siapa di antara muslimin yang paling menyusahkan kalian di medan perang? Orang itu berkata,
Seseorang yang meletakkan bulu burung merpati di dadanya. Lalu orang-orang bertanya, "Siapa itu? Apa kau kenal orangnya?" Maka dia berkata, "Tentu saja, salah satu pimpinan Mekah yang sudah masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muthalib." Artinya dia berkata kepada Abu Lahab, "Saudaramu sendiri." Orang tersebut melanjutkan ceritanya, dan di dalam ceritanya terkesan membela kaum muslimin. Bahkan dia mengatakan, di pasukan muslimin, ada orang-orang yang mengenakan baju-baju putih, badannya kekar-kekar, sangat perkasa, tidak ada yang bisa menangkis pedang-pedangnya, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan. Yang dia maksud adalah kelompok malaikat. Pada saat itu terdapat seorang budaknya Abbas yang bernama Abu Rafiq, dan dia sudah masuk Islam sebelum perang Badar terjadi, tapi dia sembunyikan Islamnya. Tiba-tiba dia bilang, itu adalah malaikat yang turun membantu muslimin. Karena semangatnya dia sekarang terang-terangan tidak menyembunyikan Islamnya lagi. Maka Abu Lahab tiba-tiba marah kepada budak itu, lalu dia mengambil kayu, kemudian memukuli budak itu dengan sangat keras. Ummu Fadl istri Abbas, sebagai majikannya budak ini, maka dia berusaha melepaskan Abu Rafiq. Dia menarik Abu Rafiq agar Abu Lahab berhenti memukulnya, tapi Abu Lahab tidak mau berhenti. Maka Ummu Fadl entah kenapa mengambil sepotong kayu besar, lalu dipukulkan ke kepala Abu Lahab, sehingga membuat kepalanya bocor berdarah, lalu Abu Lahab jatuh. Dan karena luka itu, Abu Lahab jadi sakit parah dan dia meninggal karena luka itu. Saking parahnya, luka itu sampai membusuk, darahnya terus keluar dan dia tidak bisa makan dan minum, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia ditimpa penyakit yang membuat semua orang menjauh darinya, karena menular dan berbau busuk. Lukanya membusuk, kulitnya semua rusak dan setiap orang yang mendekati, tersebar berita bahwa penyakit Abu Lahab menular. Maka semenjak itu, tidak ada yang berani mendekati Abu Lahab, termasuk anak-anaknya sendiri. Ada dua riwayat, riwayat pertama mengatakan 2 hari, riwayat kedua mengatakan sepekan setelah perang Badar, dan luka di kepalanya, Abu Lahab mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Semua badannya berwarna hitam dan busuk, sampai tidak seorang pun mau mendekatinya termasuk anak-anaknya sendiri, tidak ada yang mau memandikan jenazahnya karena khawatir tertular. Maka anak-anaknya melakukan satu inisiatif. Karena Abu Lahab meninggal di kamar tidurnya, maka mereka melempari dari jauh kamar itu dengan batu, sampai penuh dan mereka tidak mau memakai rumah itu lagi. Akhirnya dia mati dalam keadaan terhina seperti itu. Allahualam bisawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.